Apakah sudah membaca 1 Raja-Raja 15-16? Tentu sudah, Pak. Manusia kan hidup bukan hanya dari nasi, tapi dari setiap firman yang disampaikan Tuhan. Ya, makanan memang penting, tetapi kita suka mengabaikan makanan buat jiwa kita. Jangan sampai ya Tuhan marah, tidak berfirman, atau tidak lagi menegur dosa kita. Wah, ini kelihatannya enak, tapi bahaya. Mari teman-teman, kita manfaatkan momen Tuhan mau berfirman kepada kita. Duduk yang manis ya. Halo adik-adik, yuk kita berpetualang lagi. Dan kita akan melihat betapa kacaunya sebuah kerajaan jika tidak mau mengakui kedaulatan Tuhan dan taat kepada Tuhan di dalam kerajaan itu. Kita akan menelusuri kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 ayat 25 sampai dengan pasal ke-16 ayat yang ke-28. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh belajar akan firman Tuhan. Bawalah kami untuk boleh mengenal Engkau sendiri Tuhan, sebagai Raja yang berdaulat di dalam hidup kami. Dan tolonglah kami untuk sungguh hormat, sungguh taat, sungguh tunduk kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita masih ingat bahwa Yerobeam diangkat menjadi raja atas Israel, tetapi di awal pemerintahannya dia khawatir kalau orang Israel itu kembali kepada keluarga Daud, karena orang-orang Israel masih membawa persembahan mereka ke Yerusalem. Maka kemudian Yerobeam itu membuat 2 patung lembu emas, satu ditempatkan di Dan, satu ditempatkan di Betel. Kemudian dia memberikan perintah supaya orang-orang Israel tidak membawa persembahan mereka ke Yerusalem lagi, tetapi mereka harus membawa persembahan itu di Dan atau di Betel, di depan lembu emas itu. Nah, ternyata adik-adik, Yerobeam tidak menyadari bahwa tindakannya itu memisahkan orang Israel dari keluarga Daud, yang sama artinya memisahkan orang Israel dari janji-janji yang Tuhan berikan melalui keluarga Daud ini, adik-adik. Dan ini menjadi sebuah dosa yang besar di hadapan Tuhan, karena membuat orang-orang Israel berbalik daripada Tuhan dan menyembah berhala. Ini dosa besar sehingga Tuhan menghukum Yerobeam dan akan menghabiskan, menyapu bersih keluarga Yerobeam. Tetapi hukuman Tuhan ini dilakukan ketika zaman anaknya Yerobeam yang bernama Nadab. Pada waktu itu Nadab telah menjadi raja atas Israel selama 2 tahun. Dan dia sedang mengepung Gibeton, sebuah kota yang merupakan wilayah orang-orang Filistin. Di saat itulah seorang yang bernama Baesa dari suku Isakar mengadakan persepakatan melawan Nadab. Kemudian Baesa ini datang dan membunuh Nadab. Ketika sudah berhasil membunuh Nadab, kemudian Baesa menggantikan Nadab untuk menjadi raja Israel. Begitu Baesa menjadi raja Israel, dia membunuh semua keluarga Yerobeam, tepat seperti yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Ahia, orang Silo itu. Adik-adik, apakah kemudian Baesa ini berkaca dari keluarga Yerobeam, bahwa keluarga Yerobeam itu dihabiskan oleh Tuhan karena dia tidak mau menyembah Tuhan? Ternyata tidak, adik-adik. Baesa mengikuti kelakuan jahat dari keluarga Yerobeam. Padahal si Baesa ini, adik-adik, mendapatkan kedudukan istimewa menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu seharusnya membawa orang-orang yang dipimpinnya
untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau ada seorang pemimpin yang memimpin kita, menolong kita untuk kembali kepada Tuhan, kalau kita seorang yang sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita tak akan taat kepada pemimpin itu. Namun sayang, Baesa tidak menggunakan kedudukan istimewa ini. Dia mengikuti kelakuan keluarga Yerobeam. Itulah mengapa kemudian Tuhan mengirim seorang nabi untuk menyatakan penghukuman Tuhan kepada Baesa. Tuhan akan juga menghapuskan seluruh keluarga Baesa ini seperti Tuhan menghapuskan seluruh keluarga Yerobeam. Adik-adik, ini juga tidak terjadi di zamannya Baesa. Baru di zaman anaknya Baesa Tuhan melakukan penghukuman ini, yaitu di tahun kedua pemerintahan Ela, anak dari Baesa. Tuhan melakukan penghukuman kepada keluarga Baesa. Pada waktu itu Ela ini sedang mabukan di kota Tirsa, adik-adik. Kemudian Zimri ini adalah panglima pasukan dari sebagian besar pasukan keretanya mereka, gitu ya, mengadakan persepakatan dan melawan Ela, dan akhirnya berhasil membunuh anak dari Baesa ini dan menggantikannya menjadi raja atas Israel. Begitu Zimri naik menjadi raja, dia membunuh, menghabiskan seluruh keluarga dari Baesa, tepat seperti yang difirmankan Tuhan melalui nabi itu. Di saat itu sebenarnya, adik-adik, pasukan Israel sedang mengepung kota Gibeton. Tetapi akhirnya mereka mendengar bahwa Zimri melakukan persepakatan dan membunuh raja. Akhirnya seluruh pasukan yang sedang mengepung Gibeton itu mengangkat Omri untuk menjadi raja atas Israel. Setelah mereka mengepung Gibeton, akhirnya mereka balik mengepung Tirsa. Begitu Zimri menyadari bahwa Tirsa itu telah dikepung oleh pasukannya Omri, dia membakar istana dan dia mati di sana. Setelah Zimri mati, Omri naik menjadi raja menggantikan Zimri. Tetapi ketika Omri naik, ada orang lain juga yang mengangkat dirinya menjadi raja atas Israel. Siapakah itu? Tibni. Nah, akhirnya kerajaan ini pecah. Ada pengikut Omri, ada pengikut Tibni. Tetapi pengikut Omri ini lebih kuat. Sampai akhirnya Tibni mati sehingga Omri menguasai seluruh Israel. Sayang, sekali lagi sayang, adik-adik, karena Omri pun tidak melepaskan diri dari perbuatan dosa orang-orang Israel yang diakibatkan oleh keluarga Yerobeam. Dia mengikuti tingkah laku keluarga Yerobeam, adik-adik, bahkan lebih jahat lagi. Namun Omri ini kuat. Dia mampu membeli gunung yang ada di tengah-tengah Kanaan. Kemudian dia mendirikan sebuah kota di sana yang akhirnya diberi nama kota Samaria, seperti penduduk kota sebelumnya. Kota Samaria menjadi tempat pertahanan dari Omri ini, dan akhirnya nanti Samaria akan menjadi kota yang bersaing dengan Yerusalem. Bedanya adalah Yerusalem menjadi simbol dari ibadah kepada Tuhan. Samaria menjadi simbol dari pemberontakan kepada Tuhan, menjadi tempat penyembahan kepada berhala-berhala. Adik-adik, hanya jika kerajaan itu mengakui kedaulatan Kristus, maka kerajaan itu akan bisa berjalan dengan baik. Ketika tidak, maka kekacauan akan terjadi, perebutan kekuasaan akan terjadi, sehingga di dalam kerajaan itu orangnya akan menjadi sangat kacau. Adik-adik, ini menjadi sebuah peringatan juga bagi kita.
Kalau di dalam hidup kita tidak sungguh-sungguh mengakui Tuhan sebagai Raja yang berdaulat di dalam hidup kita, jika di dalam hidup kita tidak mau setia dan taat kepada Tuhan, hati-hati, kekacauan sedang menanti kita. Sehingga jika kita mendapatkan teguran daripada Tuhan, bila kita segera bertobat, mau mengakui kedaulatan Tuhan, dan mau tunduk taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh diingatkan Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia dengan penuh hormat, dengan penuh taat, menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana sahabat BDKA? Ketakutan membuat orang bertindak tidak bijaksana. Rasa takut kepada penguasa atau orang banyak mengalahkan rasa takut kepada Allah. Sungguh mengerikan, bukan? Karena itu berarti Allah meninggalkan mereka. Dan kehidupan di Israel menjadi kacau balau. Teman-teman, besok kita persiapkan hati dengan membaca 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 34. Nah, itu sangat penting Berham. Besok Papa ingatkan ya.